Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alih kode dan campur kode. Sebelum menjelaskan apa itu campur kode dan alih kode, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih kode itu. Kode di sini itu ialah istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan. Sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Indonesia juga mengacu kepada variasi bahasa seperti varian regional yaitu bahasa Jawa dialek, Banyumas, Jogja Solo, Surabaya. Juga varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek, yaitu bahasa Jawa halus dan kasar. Varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa, seperti gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santai, dan varian kegunaan atau register, yaitu bahasa pidato, bahasa doa, dan bahasa lawak. Kenyataan seperti di atas menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa pada level paling atas, disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan register. Baik, gimana sudah jelaskan apa itu kode? Sekarang saya akan menjelaskan tentang alih kode. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur atau pembicara menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Alih kode merupakan satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Jadi, dalam alih kode ini, si penutur tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tetapi menggunakan bahasa Sunda atau bahasa ibu. Dalam alih kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan fungsi masing-masing itu sesuai dengan konteksnya. Lalu, apel memberikan batasan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Jadi misalkan kalau kita pergi ke pasar dengan membeli sesuatu, kita adu harga dengan pedagang. Misalkan pedagang itu berbahasa Sunda, sedangkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk menukar harga atau adu harga, kita akan menggunakan bahasa Sunda yang pedagang itu mengerti bahasanya. Jadi waktu kita membeli, misalkan Pak beli sayur 1 ikat, berapa harganya? Dan si bapak itu menjawab, sa ikatna 1.000 neng, misalkan. Nah, untuk itu kita juga harus menggunakan bahasa Sunda agar pembicaraan atau percakapan akan berjalan lancar. Lalu, alih kode menurut Suwito dibagi menjadi 2, yaitu 1, alih kode extern yaitu bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Dan kedua, alih kode intern. Bila alih kode berupa alih varian seperti dari bahasa Sunda kasar ke bahasa Sunda halus atau lemes. Nah, selanjutnya yaitu tentang campur kode. Campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, mendukung suatu tuturan disiplin dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, ras keagamaan. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi formal. Namun bila terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain.
Nah, lalu campur kode dibagi menjadi dua, yaitu campur kode ke dalam, campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Yang kedua, campur kode keluar, yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing. Nah, kenapa ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya alih kode dan campur kode. Yang pertama, beberapa faktor yang menyebabkan alih kode. Yang pertama yaitu penutur. Seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena suatu tujuan, misalnya menggunakan situasi dari resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. Yang kedua, mitra tutur. Mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih ke dalam wujud alih varian, dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan berbeda, cenderung alih kode berupa alih bahasa. Yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode, apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat, pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Yang kelima, untuk membangkitkan rasa humor. Biasanya dilakukan dengan alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara. Yang terakhir, untuk sekedar bergengsi. Walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor sosiolinguistik tidak mengharapkan adanya alih kode, terjadi alih kode sehingga tampak adanya pemaksaan, tidak wajar dan cenderung tidak komunikatif. Nah, sekarang beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya campur kode. Yang melatar belakangi terjadinya campur kode yaitu ada dua. Yang pertama, sikap, yang kedua, kebahasaan. Latar belakang keterbatasan bahasa sehingga ada alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antar penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Untuk contoh alih kode, saya mengambil video dari YouTube channel Jeremy Pauline, karena Jeremy Pauline di depan kamera dia menggunakan bahasa Indonesia untuk menyapa para subscribernya atau penontonnya. Tetapi ketika mengobrol dengan teman-temannya, dia menggunakan bahasa Jepang. Juku nih, sama Hitomi. Lagi mau cari Hitomi ada di mana ya? Dia biasanya suka menghilang gitu ya. Oh, ini dia kayak Hitomi. Konnichiwa. Konnichiwa. Yeah. Genki? Thank you. Iya, Mai. Yeah. Kyo wa ne? はい。 Hitomi to 一緒に フルーツサンドを食べたいと思い Let's ます。 go! なんかいい匂いするね。さっきさ、アロマテラピーを使って Untuk contoh campur kode, saya mengambil video dari YouTube channel Deddy Kombuzer karena di podcast bersama Nadine Amijah, Deddy maupun Nadine menggunakan campur kode, pelafalan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Mereka menyisipkan bahasa Inggris. Good apa ya, interpretation. I think musik, maaf ya disclaimer, aku ngomongnya lumayan nyampur bahasanya. Jadi menurut aku kalau musik itu kan emang interpretasi siapa yang mendengar kan. Soalnya kalau aku sih ngedengernya kalau lagu aku sendiri itu teh. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang dengar it's a wine and it's a cigar, oh, It's not bad. it's not bad at It's all. not bad at all. Ya You kan? bring my song to your own world. Iya. Saya sebenarnya tidak, gue tuh nggak minum alkohol. I do drink wine occasionally.
gitu. Occasionally. Di tahun baru, dan itu nggak bisa banyak, cuman dikit. Tapi itu yang ada di kepala gua. Dengerin musik lu itu adalah ketika momennya saya lagi menyendiri dengan satu gelas wine, dengan satu sigar, tidak mau mikirin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.